Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inix Indo Bandung di segmen Inix Tutor bersama saya Muhammad Adisyanda Aditya, instruktur Inix Indo Bandung. Oke, sudah pada nonton kan video kita sebelumnya yang membahas tentang Network Engineer? Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pekerjaan atau aktivitas yang banyak dilakukan oleh seorang Network Engineer. Mungkin Anda semua sudah pada tahu aktivitas yang biasanya kita sebut routing. Ya, routing merupakan salah satu tugas paling utama yang biasanya dilakukan oleh seorang network engineer. Nah, bagaimana sih konsepnya routing? Lalu kemudian bagaimana sih yang dilakukan oleh seorang network engineer pada saat akan melakukan teknik routing tersebut? Kita akan bahas di segmen kali ini. Oke, langsung saja ke screen yang sudah saya record. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Di tutorial kali ini, kita akan menggunakan sebuah aplikasi untuk melakukan simulasi di sebuah jaringan yang mungkin Anda semua juga sering menggunakan simulator ini ya. Oke, untuk yang pertama, kita akan melakukan simulasi dalam sebuah jaringan yang kecil, di mana di jaringan ini kita memiliki dua buah router dengan network seperti yang sudah saya gambarkan di dalam simulator ini. Dan kita akan melakukan routing terhadap router-router yang ada di dalam topologi ini supaya antar network bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, tujuan di dalam tutorial kali ini, dalam sesi yang pertama ini adalah untuk membangun logika berpikir kita semua pada saat akan melakukan teknik routing. Langsung saja kita lakukan konfigurasi. Untuk memulai konfigurasi di topologi yang pertama, kita akan masuk ke dalam device yang satu ini. Lalu kemudian saya akan melakukan konfigurasi routing di dalam device ini. Nah, konfigurasi routing yang akan kita lakukan, kita mulai dengan, untuk di simulator yang saya gunakan ini, kita mulai dengan perintah IP route. Lalu kemudian, yang paling diutamakan adalah pada saat kita akan merouting, kita harus tahu bagaimana flow untuk melakukan routingnya. Nah, pada saat akan melakukan routing, di setiap router yang tidak terhubung secara langsung dengan network yang akan kita routingkan, maka network tersebut harus kita daftarkan ke dalam router tersebut. Sebagai contoh, di dalam router pertama ini ada network 192.168.2.0/24 yang tidak directly connect atau tidak terhubung secara langsung dengan router tersebut. Maka network inilah yang akan kita daftarkan ke dalam router yang ini. Bagaimana cara mendaftarkannya? Ayo, kita langsung masuk ke konfigurasinya seperti tadi. Seperti tadi, perintah pertamanya adalah IP route. Lalu kemudian kita masukkan networknya, yaitu 192.168.2.0. Diikuti dengan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Lalu kemudian next hop-nya. Apa itu next hop? Next hop adalah tujuan yang nantinya akan dituju oleh router ini pada saat akan memforward traffic menuju ke network yang akan di routing tersebut. Sebagai contoh, di topologi yang pertama ini, pada saat akan merouting dari router ini, maka next hop-nya adalah router di seberangnya atau router yang satunya lagi. Maka tinggal kita tuliskan IP yang terhubung dengan router tersebut. Dalam hal ini adalah 10.10.10.2. Seperti ini. Nah, setelah kita selesai melakukan routing di salah satu router, maka router yang lainnya pun harus kita lakukan perlakuan yang sama. Harus kita routingkan ke network yang tidak directly connect dengan router tersebut pula. Maka langsung saja kita lakukan konfigurasi di router satunya lagi dengan cara yang mirip-mirip seperti tadi, yaitu kita masukkan perintah IP route, lalu kemudian kita masukkan
alamat network yang akan dituju, yaitu 192.168.1.0. Lalu kemudian kita masukkan subnet masknya 2550. Lalu kemudian seperti tadi kita masukkan next hop-nya, yaitu 10, 10, 10, 1. Nah, untuk membuktikan apakah routingnya telah benar kita konfigurasi, kita bisa melakukan ping dari PC atau dari komputer yang terhubung di satu network menuju ke PC atau ke komputer yang terhubung di network yang lainnya. Sebagai contoh, kita lakukan ping dari PC yang di sini menuju ke PC yang di sini. Ya, kita coba tes seperti ini dengan mengetikkan ping, lalu kemudian IP dari komputer yang akan kita ping, yaitu ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, bisa terlihat di sini bahwa antara komputer yang ada di network ini sudah bisa terkomunikasi atau bisa terhubung dengan network yang ada dengan PC yang ada di network ini. Setelah mereka bisa terhubung seperti ini, maka mereka bisa mulai bertukar-tukaran resource dari satu network ke network yang lainnya. Oke, itu tadi contoh simpel dari routing yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam real world atau jaringan yang real, yang biasanya mungkin Anda sebagai network administrator atau sebagai network engineer akan hadapi di organisasinya masing-masing, maka tentunya network yang nantinya akan Anda hadapi itu jauh lebih rumit, jauh lebih banyak network device-nya, jauh lebih banyak network-nya, dan lain-lain. Maka untuk itu, saya juga sudah menyiapkan untuk sesi yang berikutnya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi yang lain, yang kemudian nanti akan kita lakukan konfigurasi untuk routingnya dengan menggunakan static routing tentunya untuk membangun logika dari routing yang nantinya akan kita semua gunakan. Oke, dalam topologi kali ini kita lihat ada topologi yang bentuknya kira-kira seperti ini, yang mana apabila kita simulasikan, misalkan di jaringan yang ada di sini itu merupakan jaringan yang ada di kantor cabang Bandung. Yang ada di sini merupakan jaringan yang ada di kantor cabang Jogja. Lalu kemudian router ini dan server-server yang ada di sini itu merupakan server dan juga router yang ada di kantor pusat. Dan untuk menggambarkan internet, di sini saya menggunakan sebuah server yang mana ya server ini saya gunakan sebagai penggambaran Google misalkan untuk melakukan pengetesan koneksi menuju ke internet. Nah, dalam topologi kali ini diibaratkan semua jaringan yang ada di kantor cabang, baik kantor cabang Bandung dan juga kantor cabang Jogja, akan menggunakan kantor pusat sebagai koneksi menuju ke internet. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita setting konfigurasi routing di router-router yang ada di sini. Oke, pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan teknik default route untuk router-router yang ada di setiap divisi di kantor cabang di Bandung. Kenapa menggunakan default route? Karena apabila kita lihat di semua router yang ada di kantor cabang, router-routernya di balik router tersebut itu hanya ada satu network. Misalkan di divisi finance hanya ada satu network, yaitu network 172.16.1.0. Di belakang router divisi HR hanya ada satu network, yaitu 172.16.20 dan seterusnya. Ya, di sini saya sudah menuliskan dan juga menggambarkan kira-kira network berapa saja yang digunakan untuk masing-masing jaringannya. Dan untuk mempersingkat video ini, semua IP yang ada di semua device yang ada di topologi ini sudah saya setting terlebih dahulu ya, supaya videonya nggak kepanjangan. Oke, yuk kita mulai setting router di divisi finance. Seperti yang tadi saya katakan, kita akan menggunakan teknik yang namanya default route di router ini. Oke, untuk melakukan settingannya,
kita bisa masuk ke command line interface-nya. Oke. Lalu kemudian kita masukkan perintah seperti yang tadi, yaitu IP route. Untuk default route diikuti dengan network address 0000. Spasi, subnet masknya juga sama, 0.0.0. Lalu kemudian kita tuliskan next hop-nya, di mana next hop-nya merupakan IP utama di kantor cabang di Bandung. Oke, nah di sini IP-nya adalah, langsung saja kita masukkan, IP-nya adalah 172.16.0.1, seperti ini. Oke, nah itu untuk settingan di router divisi finance. Selanjutnya kita setting router di divisi HR ya. Ini juga sama. Setting yang akan kita gunakan mirip-mirip seperti tadi atau bahkan sama seperti tadi. Kita masuk command line interface, kita masukkan perintah default route, lalu kemudian 0.0.0.0, lalu kemudian subnet masknya juga sama, lalu kemudian dengan next hop juga yang sama, karena tujuannya next hopnya itu masih router yang ada di kantor cabang Bandung ya, 172.16.0.1, seperti ini. Begitu juga dengan router yang ada di divisi R&D di sini. Saya akan lakukan settingan yang sama, yaitu IP route 0.0.0.0 dengan subnet mask juga seperti tadi, dan next hop-nya pun sama, yaitu 172.16.0.1. Oke, and last kita setting di router divisi IT. Kita masuk dulu ke command line interface-nya. Seperti tadi, kita masukkan subnet, kita masukkan network dan juga subnet mask yang sama. Oke, semua selesai untuk di router masing-masing divisi. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita lakukan routing di router pusat di kantor cabang yang di Bandung, yaitu router yang ini. Oke, nah apabila kita lihat di router pusat di kantor cabang yang di Bandung, mereka harus disetting untuk routing menuju ke masing-masing network seperti yang ada di sini, yaitu 172.16.1.0, 20, 30, dan 40 dengan next hop router yang ada di masing-masing divisi. Oke. Satu lagi, router yang ada di kantor cabang Bandung juga akan kita buat default route menuju ke router yang ada di pusat. Oke. Yuk, langsung aja kita setting di sini. Oke. Seperti biasa, saya masuk ke command line interface, terus kemudian saya masukkan perintah seperti tadi, IP route, lalu kemudian saya masukkan satu-satu networknya, 172.16.1.0 dengan subnet masknya 255, 255, 2550. Ini subnet mask yang saya setting di masing-masing jaringan. Lalu kemudian dengan subnet dengan next hop 172.16.0.10. Ini IP di divisi yang pertama, yaitu divisi finance. Oke, untuk mempermudah saya akan pakai teknik seperti ini. 20, next hop-nya itu yang ini untuk divisi berikutnya. Lalu kemudian untuk R&D tadi networknya adalah 30. Lalu kemudian next hop-nya saya buat 30. Dan juga untuk divisi IT networknya 172.16.40. Lalu kemudian next hop-nya saya buat 40.0. Lalu kemudian jangan lupa untuk menambahkan default route menuju ke router yang ada di kantor pusat. Oke, di kantor pusat saya kasih IP 10.10.10.1 seperti ini. Oke, selesai untuk konfigurasi di router cabang yang ada di Bandung. Kemudian saya akan melakukan konfigurasi di router cabang Jogja dulu. Oke. Nah, apabila kita lihat karakteristiknya juga mirip-mirip seperti setiap divisi yang ada di Bandung ya. Karena untuk sementara di Jogja ini hanya ada satu network, maka di kantor atau di router kantor cabang yang ada di Jogja, kita juga bisa menggunakan default route untuk menuju ke kantor pusat. Sama seperti tadi, yuk kita konfigurasi.
masuk ke command line interface. Lalu kemudian pakai default root seperti tadi, IP root 0.0.0.0 dengan subnet masknya juga sama. Lalu kemudian saya gunakan IP ini 10.10.20.0 sebagai IP yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang di Jogja. Oke, jalan. Lalu kemudian setelah itu, nah, gimana nih jadinya dengan router yang ada di kantor pusat? Oke, untuk router yang ada di kantor pusat, nah, inilah salah satu keistimewaan atau salah satu privilege yang bisa kita dapatkan apabila seorang network engineer memperhatikan detail dan juga desain dari network yang dia buat di organisasinya. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa semua network yang ada di kantor cabang yang ada di Bandung ini IP-nya continuous. Dalam artian di sini 172.16.00, di sini 172.16.10 dan seterusnya. Nah, pada saat kita menggunakan IP yang continuous seperti ini dan kita akan meroutingkan ke sini, maka di kantor pusat tidak perlu kita masukkan satu persatu untuk network-network ini. Melainkan di kantor pusat kita bisa menggunakan teknik yang namanya adalah routing summarization. Tentu di teknik yang sedang kita gunakan sekarang, routing summarization-nya juga akan kita gunakan routing summarizasi secara manual ya. Gimana caranya? Yuk langsung kita konfigur saja si router yang ada di kantor pusat ini. Seperti biasa, saya masuk ke command line-nya. Lalu kemudian seperti ini, lalu kemudian saya masukkan perintah IP root, lalu kemudian pertama saya akan meroutingkan ke kantor cabang yang di Bandung dengan summarizasi 172.16.0.0. Lalu kemudian subnet masknya juga saya summary-kan dengan menggunakan subnet mask 255.255.0.0. Lalu kemudian kita gunakan IP next hop yang merupakan IP dari kantor cabang yang ada di Bandung, yaitu 10.10.10.2 seperti ini. Oke. Sama halnya seperti kantor cabang yang ada di Bandung, kita juga akan melakukan teknik routing. Ya, sebenarnya bisa dengan menggunakan summarizasinya juga, supaya nanti pada saat di Jogja, ada di kantor cabang yang di Jogja, ada penambahan network, asalkan networknya continuous juga, si network admin kerjanya bisa lebih mudah. Oke, atau network engineer kerjanya bisa lebih mudah. Oke, maka saya juga akan menggunakan routing manual summarize dengan cara seperti ini, 172.17.00 dengan subnet mask summarize-nya seperti tadi. Oke, dan IP next hop yang merupakan IP dari router di kantor cabang Jogja. Oke, well done. Oke, ya kalau kita mau lihat routing table-nya, kita bisa lihat seperti ini, show IP route. Nah, nanti kita bisa lihat di sini routingan-routingan yang tadi kita masukkan itu sudah terdaftar di dalam routing table-nya. Setelah kita melakukan routing seperti yang tadi sudah kita lakukan, maka untuk mengecek atau melakukan tes apakah konfigurasinya sudah betul, oke, kita bisa melakukan dengan menggunakan ping, seperti juga yang tadi sudah kita lakukan. Pertama akan saya coba melakukan ping dari PC yang ada di cabang Bandung, yaitu salah satu PC yang ada di divisi finance. Lalu kemudian saya akan langsung melakukan ping ke PC yang ada di cabang Jogja. Oke, misalkan IP-nya adalah 172.17.1.10. Oke, kita tunggu dulu sebentar untuk melihat apakah koneksinya sudah terbangun. Oke, ini memang untuk di simulator ini butuh sedikit waktu ya. Kita coba lagi. Kita bisa lihat bahwa koneksi antara kantor cabang yang di Bandung dengan kantor cabang yang di Jogja sudah terbentuk. Maka apabila ada resource yang ingin di-share, sudah bisa dilaksanakan pula. Selanjutnya saya akan coba melakukan tes koneksi juga menuju ke salah satu server yang ada di sini.
yaitu di server, misalkan saya akan coba ke sini, ini IP-nya adalah 10.10.100.10 misalkan. Oke, kita akan coba ping lagi 10.10.100.10. Oke, seperti biasa kita tunggu dulu sebentar. Sudah terkoneksi juga. Oke, maka untuk menuju ke semua server yang ada di kantor pusat juga sudah terjalin komunikasinya, terjalin koneksinya, sehingga di kantor cabang, dalam hal ini kantor cabangnya di Bandung juga sudah bisa membuka resource dari server-server yang ada di kantor pusat ini. Terakhir, kita akan coba lakukan tes komunikasi menuju ke ya, ini simulasi saya untuk internet ya. Di sini saya menggunakan sebuah server yang saya ibaratkan seperti servernya Google dengan IP yang saya masukkan, yaitu 8.8.8.8. Kita lihat. Harusnya sudah jalan juga sih. Oke, sudah. Oke. Nah, kita sudah lihat bahwa semua network yang ada di sini sudah bisa berkomunikasi, sudah terjalin koneksinya, sehingga resource bisa kemudian di di-share. Seperti itu. Oke, gimana nih? Oke, itulah teknik yang biasanya dilakukan oleh seorang network engineer pada saat dia melakukan routing. Oke, makin banyak networknya, pasti network engineer akan semakin banyak melakukan routing seperti ini. Maka apabila desainnya tidak baik, maka akan semakin banyak juga settingan-settingan yang perlu untuk dilakukan oleh seorang network engineer. Oke, ada nggak sih cara yang lebih mudah daripada cara yang seperti yang sudah kita lakukan seperti ini, yaitu dengan menggunakan routing secara manual, atau static routing? Jawabannya ada. Gimana caranya? Untuk Anda semua yang menyaksikan video ini, mungkin nanti bisa mengikuti salah satu acara yang akan kita buat yang akan membahas tentang routing protokol. Salah satunya adalah static routing dan dynamic routing yang bisa lebih mempermudah lagi Anda semua sebagai seorang network engineer untuk melakukan routing. Nah, sekian tutorial kita kali ini yang membahas tentang routing. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk nonton video-video menarik lainnya di channel YouTube Inix Indo Bandung. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.